Tok tok, bincang-bincang. Boleh. Kita ucapin selamat datang yang kesekian kalinya buat di Udah capek. Buat di obrolan kita kali Udah ini. bisa ngitung. Jadi di episode kali ini adalah episode spesial ya, bisa dibilang gitu ya? Spesial. Spesial banget karena ini adalah episode extended dari 2 episode sebelumnya. Anjas. Kenapa begitu? Se-extended itu kah? Mengupas lebih dalam tentang isu-isu yang udah dijelasin sebelumnya. Benar. Boleh. Tentang apa tuh? Tentang apa Apa tuh? Apa tuh? Apa? Apa aja salah tadi? Mungkin kita dari apa? Mulai dari industri seni sendiri, mungkin Boleh. ya. Mungkin jadi Dari mana lagi gitu. iya. Industri kreatif dulu kali ya. Boleh. Industri kreatif boleh. Boleh. Silakan. Yang ini narasumber dijelaskan. Emang udah ada yang tembus ke industri ya? Oh, tentu saja. Boleh. Udah nggak sih kebilangnya? Kalau Gokil. waktu tadi episode sebelumnya. Berarti banyak yang udah pernah terjun ke industri dong, Set. Oh iya dong tentu. Jadi kalau misalkan males anjing dengerinnya. Males Industri, anjing. bro. Males banget. Jadi ya kumahannya bukan industri lah, gawe lah simpelnya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya bahasa kerennya industri. Tapi simpelnya gawe. Oke. Jadi gawe yang orang udah masukin gitu kan. 99,999% itu di karakter desain. Oke. CD. Karakter desain itu masuk kemana? Menurut Mareh sih? Karakter desain Mm-mm. masuk kemana? Ya, industri apa? Apakah game, film, animasi? Ya pasti bisa masuk ke semuanya sih karakter desain. Betul, jelas. Iya. Secara garis besar emang industri Jelas kreatif kan? dibilang. Iya. Ya kan lu kayak misalnya lu game pasti ada karakter ya, gak mungkin kayak cuman rumah doang. Iya dong. Gak mungkin. Kan? Masa rumah gerak gitu kan Iya, dimainin nggak nih, mungkin. bawa pedang, nggak lucu. Ya itulah. Nah, karakter desain yang gua dalemin tuh fokusnya sekarang ini ya di ini apa? Industri game, lebih banyak di industri game. Jadi karakter yang gua buat itu jadi desain untuk penentu karakter yang nanti bakal dibuat. Nah, karena konsep art itu ibarat kayak lu gambar apa tuh namanya? Sketsa, tapi udah jadi jelas udah diwarnain. Jadi sketsanya tuh per satu karakter bisa buat sampai 20 jenis, 20 sketsa yang berbeda. Nah, dari 20 sketsa yang berbeda ini lu nanti di-pick sama si developer gamenya. Lu pilih yang mana nih untuk bisa dijadiin karakter itu. Ya ibarat kita lah nirmanaan, asistensi, 3 asistensi dipilih sama dosen. Gitu. Nah, jadi di sini kita kalau misalkan dari karakter desain itu bisa ke industri apapun, industri game, film dan lain-lain. Itu semua bisa difokusin kemana aja. Tapi gini, emang mana sebelumnya udah ada project kayak bikin karakter desain buat game, animasi gitu. Itu emang udah pernah ada project kayak gitu? Pernah. Buat karakter base-nya side karakter sih, bukan karakter utama. Terus juga lebih sekarang ini fokusnya ke ini apa? Karakter desain untuk novel. Oke. Tapi gimana industri itu tuh nge-treat mana sebagai ilustrator gitu? Misalnya dari satu perusahaan kayak misalnya developer, nge-treat mana sebagai ilustrator tuh kayak gimana mereka? Kalau misalkan bagaimana workflow berarti temannya? Ya boleh, workflow boleh. Workflow-nya ya. Kalau dari bagaimana developer nge-treat orang dari workflow-nya, biasanya si developer itu ngasih tahu dulu ke gua kalau misalkan lu harus buat dulu pertama ikutin dulu deskripsi yang gua kasih. Udah gitu dari deskripsi itu lu bikin sketsa dulu. Nah, tapi sketsa itu masih berupa garis doang, garis sama black and white. Ya, raw lah ya. Raw. Nah, udah gitu udah di-pick, diwarnain, biasa di shading gitu. Tapi setelah lu shading, lu harus bikin 20 jenis yang berbeda. 20 jenis apa yang beda? Jadi kalau misalkan contoh gini, karakter desain untuk fantasi gitu ya. Oke. Nah, bajunya harus diganti-ganti. Bajunya, desain bajunya Oke, yang contoh armornya full armor gitu kan. Terus lu coba tanpa armor gitu. Terus lu coba armor kanan kiri doang gitu.
Nah, kayak dipilah-pilah lagi. Terus kayak dari kultur yang berbeda kan desain jadi beda lagi gitu. Yes. Senjatanya jadi beda lagi gitu. Terus diolah diolah terus sampai akhirnya dapat ke titik di mana apa yang diinginkan developernya tuh nyampe gitu. Tapi berarti biasa aja ya ngetrit ya. Kira gua tuh bakal kayak se ekstrim itu gitu. Kayak gimana? Yang kayak diperlakukan tidak baik gitu ya. Iya, maksudnya kan kalau kayak lihat gua berita-berita yang kayak di ilustrasi ya lengkap ilustrator di Jepang gitu kan kayak berat gitu. Benar. Ya, makanya gua nanya kayak developer itu tuh pas lu ngerjain project ngetritnya kayak gimana gitu makanya kan. Kayak di ini dipecut. Ya, gimana ya, kerja yang bener. Lu deadline 2 jam lagi beres, cok goblok. Ibarat kayak mapa gitu ya. Iya, mapa semua animatornya. Gitu ya. Biasa aja. Apa emang mungkin gara-gara si perusahaannya masih kecil kan? Iya. Ya? Jadi kayak nge-treat semuanya baik gitu. Sorry bro yang bikin projectnya Ilham nih ya, bukannya mau maksud kecil. Kalau emang kecil ya kecil aja. Anjing. Masih developer mini. Tapi emang di Indo developernya? Enggak, luar. Oh, semua aku enggak. Pak Q. Sok madek. Berarti industri kayak gitu-gitu doang berarti ya? Iya, santai. Malah kebanyakannya sama gua tuh baik banget malah. Sabar banget. Gua kan lu tau ya, gua orangnya kadang sering ngaret ya. Bukan kadang, tiap hari juga ngaret. Nah, gua sama mereka juga sering ngaret gitu. Dan mereka tuh orangnya sabar banget gitu. Mereka tuh baik banget malah sama gua kayak it's okay, it's fine. I'm okay, I'm fine. Lencana. Sefrekuensi gitu ya. Iya, santuy. Mereka tuh santuy banget. Gua malah bingung. Kayak orang-orang bilang kayak wah, pasti ribet gitu, pasti capek, pasti susah. Kagak anjir, baik semua. Kayak misalkan yang diomongin sama dosen kita kan waktu ngomongin tentang industri kan. Kalau misalnya sama klien tuh bakal kayak gini. Sama gua mereka baik banget anjir, sabar banget malah. Ya mungkin kebetulan dapat yang baik mungkin. Iya, mungkin. Dan ada beberapa teori juga yang pernah gue baca ya kalau nggak salah. Kayak penikmat seni luar negeri itu lebih menghargai seniman itu loh daripada yang di kita kayak gitu. Betul. Kita tuh dianggap sepele aja di negara sendiri tuh. Betul. Iya nggak sih? Serius 100%. Kayak misalnya gue ngelihat Nirmananya Uji. Anjing jelek banget ini Nirmana gitu. Iya. Tapi bagus kalau dilihat dari 2 meter gitu. Iya. Betul. Gitu. Kalau di Indo kan kayak gitu. Tapi kan konteksnya beda aja. Ya. Gue jadi inget dulu waktu gue kerja. Kan gue jadi ini tuh desainer kaos kan. Nah gue tuh ini mah ya kalau nonton. Nah dulu waktu gue kerja ibarat kata gue 8 jam itu gue harus benar-benar maksimalin gitu. Kalau misalkan gue kerja cepet, gue bakal harus terusin gitu. Mungkin bukan kayak misalkan contoh per hari bikin 1 desain kaos itu. Kagak, nggak bikin kayak gitu. Kalau misalkan gue dalam 3 jam bisa bikin 2, sama bosnya dipecut lagi, lu tambah lagi gitu. Kagak ada uang tambahan. Gitu. Kalau misalkan gua ngaret dipecut juga. Lu harus beres gitu. Tapi jadi serba salah gak sih? Iya. Bener. Mana gajinya sama, kan males gitu. Berarti emang kita harus ngatur waktunya aja. Kayak misalnya waktu job desk-nya 8 jam 8 jam 1 udah. Ya, itu betul. Ya, harus kayak gitu. Biar gak terlalu capek juga sama kitanya kan. Tapi selain karakter desain dari industri sendiri, mana udah bikin apa aja, Seth? Gue pernah disuruh bikin animasi buat game. Jadi kayak animasi 2D. Lo tau kan kayak misalkan dari game apa ya, kayak game 2D kayak Mario lah gitu. Ada koin tuh kan, koin muter. Nah gue bikin itu. Aset-asetnya. Aset, nah betul, aset game. Tapi gue belum nyampe kayak banyak. Gue cuma bikin 1 doang tuh itu, koin doang. Menarik. Gokil anjir ya. Udah nyampe di situ gitu mah disuruh gitu-gitu sih udah. Iya, udah itu. Nah, udah. Merem aja. Enggak biasa aja. Merem aja. Nah, dari selain itu juga ada yang pengen gue bahas tuh. Jadi contoh gini. Industri animasi sekarang yang gue concern dari industri salah satunya adalah masalah biaya. Bukan masalah sih sebetulnya, emang lebih kurangnya gitu. Lebih kurang antara industri animasi sama industri game. Kalau misalkan dihitung dari
jumlah capek kerja atau enggaknya, Oke. industri animasi itu lebih capek ketimbang game. Jelas. Tapi profit dari industri game itu berapa kali lipat ya? Kayak 30 kali lipat lebih menguntungkan ketimbang industri animasi. Tapi comparannya dari mana? Comparannya dari ini 3D modeling sama 2D. Nah, kelebihannya dari industri game 3D modeling bisa dibilang kayak apa ya? Tidak secapek 2D kalau menurut gua ini mah, karena gue emang gak terlalu ahli dari animasi 2D yang per frame itu kan 12 frame, wah capek banget tuh menurut gua. Tapi kalau misalkan dari industri yang 3D gitu kan, 3D animasi, menurut gua bukannya lebih gampang, sama-sama capek, tapi lebih worth it aja gitu menurut gua. Lebih worth it. Iya, worth it-nya karena setelah 3D modeling jadi, lu cuma tinggal bagian animasi. Tinggal pergerakannya aja gitu. Karena udah jadi materinya gitu. Kalau misalkan 2D kan digambar terus itu. Contoh satu karakter gambar terus karakter itu gitu. Ya, kalau yang 3D kan lebih ke kita bikin desain karakternya terus di rigging doang kelar gitu. Iya. Bisa pakai body motion juga kan. Iya, betul body motion. Paling gini-gini doang nih. Tipos gitu gini. Apa ya anjir. Tapi industri itu biasa aja ya. Jadi saya ternyata baik-baik anjing. Baik-baik. Bosnya males banget. Mungkin yang jahat-jahat mah giliran ini kayak industri besar gitu kayak Blizzard, Riot. Lu tau enggak yang Blizzard tuh ada kasus pelecehan seksual. Nah, itu tuh. Itu kan kasusnya gede banget tuh. Sampai banyak orang-orang dari Blizzard, sampai semua community game bilang kalau misalnya Blizzard wah sampah banget gitu kan. Ya emang. Ya itu mah cuma isu-isu sebentar doang. Isu sebentar. Tapi banyak cuy di Riot juga sama. Iya sih. Tapi ngomongin isu ya Sal ya. Katanya nih. Tahun 2020 sempat ada kasus plagiarisme. Wah. Betul. Dari siapa? Dari siapa sih? Jack Parker. Jack Parker itu siapa, bro? Siapa Jack Parker itu? Spider-Man. Itu Peter Parker, Kang. Jack Parker itu yang ini ya, yang mencetuskan Inktober ya. Iya, betul. Jack Parker itu yang ngebuat tren Inktober. Yang kayak Inktober, tapi Inktober gak, bro? Inktober guys. Itu besar loh itu Inktober. Event tiap bulan Oktober yang setiap hari lu harus gambar, cuy. Capek banget kerja Rodi. One day one art. Gitu. Mana nggak tahu duit. Gak ada duitnya gitu. Jadi apa yang terjadi sama Jack Parker gitu, guys ya? Di mana kasusnya emang Jack Parker apa Inktober yang kasusnya berarti? Jack Parkernya. Nah, oke. Berat ini. Personal berarti. Personal. Kalau Inktobernya pembuatannya dari Jack Parker ya. Iya. Jadi persoalannya tentang Jack Parker adalah dia membuat plagiarisme buku yang dia buat sama dengan bukunya Alfonso Dan. Alfonso Dan. Kok tahu enggak? Alfonso tahu enggak? Teman gua, teman SD. Serius aja. Ya kagak bocor. Kayak serius aja. Anjing orang orang negro anjing. Orang mungkin teman SD. Kudu banyak yang bisa soal anjing. Iya. Jadi kenapa buku itu bukunya? Iya. Jadi bukunya tuh benar-benar full 100% mirip gitu. Mau dibilang gimana mirip. Buat kalian yang pengen tahu bukunya Alfonso Dan di sini nih. Keluar langsung Alfonso Dan. Bukunya Alfonso Dan sama Jack Parker nih bisa dibandingkan kemiripannya gitu. Nah udah gitu yang bikin ramenya tuh semua orang yang ada di industri seni saat itu pada teriak-teriak cuy, pada rame banget di Twitter, di YouTube, bahkan sampai YouTuber terkenal kayak si Ethan Becker, si siapa namanya? Atta. Yatin. Salah. Ya banyak lah pokoknya YouTuber terkenal tuh bilang kayak Alfonso Dan si Jack Parker ini dia niru sampai 100% gitu. One to one peniruannya. Terus yang jadi problemnya tuh kadang kita mikir kalau misalkan yang disebut sebagai karya yang one to one kayak gitu
yang diproduksi kayak gitu jadi plagiarisme. Gimana kalau misalkan art style kita juga bisa jadi plagiarisme kan? Karena mirip gitu. Hanya karena mirip aja diplagiarisme gimana gitu. Tapi mana udah dengar klarifikasinya atau si Jack Parker pernah ada klarifikasi nggak sih? Pernah. Apa yang dia bilang? Mana udah lihat belum? Udah lihat. Apa tuh? Tapi gue nggak inget sih gimana dia ngomongnya. Tapi ya, gue pernah lihat doang gitu, tapi gue nggak inget aja. Ya cuma intinya kayak dia ini apa? Ya simpel lah kayak klarifikasi pada umumnya itu dia minta maaf, terus dia narik produknya gitu. Itu masih ada masih udah nggak di beredar lagi ya? Udah nggak beredar. Banyak yang di take down, bukan take down sih apa sih kayak ya di ini aja disembunyiin gitu. Menarik sih. Ya, tapi emang masa segede itu ya plagiat ternyata ya. Segede iya. Emang separah itu sih kayaknya. Separah itu. Sampai berkor-kor gitu seluruh dunia anjir, satu dunia. Asli. Tapi masanya kayaknya gue sering plagiat soalnya. Tracing. Tapi tracing itu masuk plagiat gak sih? Tracing itu kalau bukan dipublikasi di apa sih? Diuangkan lah gitu. Ya, itu masuk plagiat. Berarti semuanya yang konteks dengan uang plagiat dong? Enggak juga. Tapi itu yang bikin ribet gitu. Apakah karya kita juga bisa dihitung plagiat kalau mirip kan? Padahal contoh kita nggak salah apa-apa, tapi tiba-tiba ada orang bilang, wah kamu plagiat karena mirip kayak gua gitu. Padahal kenal kagak gitu kan, ketemuan aja nggak pernah gitu. Lihat aja nggak pernah, tapi Stella goblok. Tapi bisa jadi plagiat gitu. Itu yang gua khawatirin gitu. Tapi lu ngerasa plagiat gak sih, Sal? Lu kan juga sering gambar-gambar tuh. Lu ngerasa gak anjing? Kayaknya gambaran gua mirip kayak si ini deh gitu misalnya. Gimana ya? Mungkin dibilang plagiat, gua ngerasa enggak sih, tapi mungkin gua lebih ke heavy reference. Jadi referensi berat gitu. Di one-to-one itu kan. Mungkin lebih gua sih sering makainya pose sih. Kalau misalnya dari line art warna gitu emang udah style gue sendiri gitu loh. Itu mah gak akan masuk plagiat atau gitu. Nah, berarti enggak. Posenya gini misalnya. Iya. Lebih ke pose aja sih. Ini. Gini ngambil dari ini apa Goku gitu kan. Nah, udah gitu rasanya art style lu gitu. Itu mah gak plagiat. Tapi cara kita ngebedain art style tuh gimana coba? Ngebedain art style ciri khas betul. Ciri khas itu kelihatan di mana bedanya gitu kan. Maksudnya kan pasti ada orang yang ngerasa anjir ini mirip banget gua gitu. Pasti ada aja. Yang gitu. paling kebanyakan miripmu ini aja art style anime. Itu banyak banget yang mirip. Basicnya emang segitu. Iya, tapi ya makanya jadi bingung gitu cara ngebedain. Kalian yang gambar anime jago kalian pokoknya. Ya, jadi udah panik. Jadi banyak kebingungan gitu. Apakah ini plagiat atau enggak gitu kan? Iya sih. Karena mirip banget gitu. Tapi kayaknya apa? Nggak tahu sih apa ya plagiat. Pernah juga ada plagiarisme selain Jack Parker. Itu tuh seniman dari Jepang, 2 orang itu. Jadi dua-duanya fokus di anime. Nah, problemnya itu adalah dia tuh niru yang kayak lu tadi bilang. Niru pose one to one, benar-benar one to one. Pose sama background environment-nya sama gitu. Tapi sebenarnya pewarnaannya beda. Kalau menurut gua mah bisa jadi nggak plagiat, tapi kata orang-orang banyak itu plagiat. Sebenarnya yang bikin sesuatu jadi plagiat itu malah kebanyakannya orang-orang yang keluar di Twitter gitu. Nah, tapi kayaknya kalau yang membesar-besarkan. Yang bisa kita sebut plagiat tuh kalau misalnya kita memakai hampir 100% karya dia nggak sih? Iya betul, itu mah jelas. Misalnya plagiat. Kayak meskipun misalnya kita gambar si Aldo nih. Gambar si Aldo, terus kayak kita tuh samain semua posturnya. Tapi kita bedain hidungnya doang misalnya. Tetap plagiat kan? Iya. Soalnya kan kebanyakannya Aldo gitu. Iya betul. Kalau misalnya kita bikin Aldo setengahnya Uji misalnya. Iya. Itu nggak plagiat kan? Cuma Iya. Gitu jadinya. Nah betul. Gitu kan. Tapi kalau menurut gua sempat ada lagi kalau ada apa ya? Fenomena fenomena biar gak disebut plagiat tuh ada yang namanya sempet NFT. Karena NFT kan cuma satu orang yang punya. Iya betul. Iya kan? Non fungible token. Iya, jadinya kan jadi nggak ada plagiarisme tuh. Soalnya cuma satu orang yang punya. Betul. Tapi ada Ki. Apa? Yang plagiat NFT itu. Oh iya? Sempat ada beritanya, tapi gue nggak tahu siapa dan nggak tahu kenapa.
nggak rame gitu, jadi nggak dibahas. Makanya ini kayak nanggung banget gitu loh. Ya udah dong. Beritanya tuh nanggung, jadi dibesarkan gak besar, dikecilkan juga emang udah kecil gitu. Jadi ya udah, kalau dibiarkan begitu aja. Tapi works ya sih dengan dibikin NFT itu plagiarisme jadi turun? Enggak anjir. Sebetulnya mah token yang diomongin NFT sendiri itu bukannya apa ya? Masih yang jadi perdebatan gini nih. Kalau misalkan contoh lu dimasukin ke dalam blockchain nih, karya lu dimasukin blockchain. Nah, udah gitu ya gambar lu JPEG-nya kan bisa di screenshot. Iya bisa sih, di copy gitu. Iya sih. Apakah itu benar-benar milik lu? Kalau orang lain masih bisa punya, terus kenapa lu bayar gitu di ujungnya? Ngerti kan? Iya sih. Nah, tapi kan resolusinya kan nggak sekenceng iya itu. Itu bakal ngeblur parah gitu. Iya, ngeblur parah gitu kan. Kayak misalnya Uji itu. Ngapain mulu? Tapi tetap aja karya NFT kan lu ngerti sendiri. Iya sih. Kayak tai. Emang absurd semua. Jelek semua makanya. Kan kayak lebih Nggak fokus gini ke dari production kasus gitu. juga nih. Maksudnya kita boleh bilang jelek ke karya orang tuh kayak gimana sih? Buka ya. Gak, kalau karya semua orang bagus. Gak ngeri. Itu nggak ada yang jelek sih. Gak ada yang jelek, bagus Iya semua. kan? Bagus. Maksudnya kita bisa ngomong jelek kepada karya seni itu kapan gitu? Sebenarnya nggak ada sih. Karya yang jelek mah karya gua. Males sih. Males sih. Karya gua jelek. Males sih. Karena gini Ki, menurut gue tuh apa ya? Seni itu nggak ada yang jelek. Jadi kalau misalnya ada yang bilang jelek itu mungkin selera personal dia aja gitu. Pendapat. Objektif masuk. dong. Iya, objektif. Nggak seru dong. Cuma kalau Nggak seru emang. masa semua orang satu masa bilang ini jelek, ya menurut gua sih jelek. udah officially jelek gitu. Iya, itu mas. Terimalah aja udah apa. Semua orang di Twitter bilang ini jelek, ngapain dibayar gitu. Ya udah, mohon Cancel maaf. Twitter ya. Lebih kayak ngikutin suara mayoritas. Iya. Males banget. Udah kayak di Indo. Iya betul. Nah, itu problemnya NFT. Kalau misalkan semua orang bilang jelek, ya gue mah ikut aja gitu kan. Aja emang menurut gue juga jelek gitu. NFT yang monyet tuh kan, Bored Ape, aduh anjing muka jelek kayak gitu, bisa-bisa dijual $1,000. Gak paham gue sumpah asli. Gak paham. Jelek ya. Cuma yang ya kalau menurut gue mah dari awal tentang NFT gitu kan. Pertama, NFT itu salah satu sumber easy money gitu kan. Ngerti kan easy money? Gampang banget. Kayak gampang banget gitu. Seakan-akan kayak mudah banget. Tapi berarti kalau misalkan easy money, ada banyak orang yang bakal kepancing kan. Pasti. Kalau orang kepancing sama easy money itu dan kata lain persaingannya yang terus meluas, yang awalnya cuma kayak keberhasilan lu di persentase 30% gitu. Tiba-tiba berkurang sampai 0,01%, ya lu nggak mau ngikut dong. Iya. Saking banyaknya kan. Tapi NFT itu aneh juga sih. Permasalahan sama NFT kayak gitu. Salah satu yang ditampilin di NFT kan kebanyakannya harusnya gambar-gambar, ilustrasi, mock up apa gitu kan, 3D motion gitu, apa gitu. Iya betul. Kalau di Indo kan aneh juga dari pasangnya ada orang foto-foto selfie. Iya. Foto gorengan gitu ya. Foto-foto KTP. Ada cuy. Iya, asli ada. Foto KTP gokil anjir. Tidak cerdas sih. Itu KTP gua gak masuk di situ anjir. Tidak cerdas. Teman gua pengen ikut NFT. Pengen bikin NFT, dia fotoin ini aja loteng cuy. Ya kayak gitu Kocak gitu. Maksudnya aneh-aneh gitu. Tapi kan itu art. Kita gak bisa pungkiri. Iya, betul. Bebas. Kita judge juga nggak sih? Iya. Makanya kita boleh ngomong jelek gitu. Iya. Kalau gue sebenarnya mungkin emang benar kayak objektif kali kan ngomong jelek kan. Iya, tergantung kita yang sukanya apa enggak gitu. Kayak misalnya Nirmana Uji. lagi terus. Ya gitu. Tapi masalahnya jelek tuh emang susah gitu. Satu mungkin kita kalau ngomong jelek misalnya Aldo gambar atau misalnya Isal gambar, Uji gambar jelek, anjing. Ngerasa kayak mental gitu ke diri sendirinya tuh, masa gue ngomong jelek sih, gue aja jelek gitu kan. Kalau ngomongin bagus jelek mah menurut gue, kalau misalkan dari art personal itu nggak akan bisa disebut jelek, soalnya lu masih dalam tahap perkembangan kan. Nah kalau misalkan udah satu studio gitu, dia sengaja buat jelek, itu baru jelek menurut gue mah. Kalau misalkan satu studio dia mampu bikin bagus tapi dia sengaja bikin jelek sampai satu proyekan tuh jelek semua, ya udah jelek gitu.
Ibarat kayak game yang baru ini apa tuh? Lord of the Ring yang Gollum. Oke. Lo tahu itu kan? Itu kan semua orang, bukan semua orang lah. Lu ngerti gitu kan? Udah tahu jelek gitu. Karakternya tuh gitu Kuring gitu. banget. Kuring banget gitu. Ceritanya Kuring. kuring. Semuanya kurang. Kurs pars gitu. Kurang sekali parah. Jadi ya udah nggak akan ada yang mau beli game itu gitu. Simple Iya itu. sih. Kalau jelek tuh kalau misalkan itu satu studio bikin jelek, ya udah kita semua bakalan jelek. Kalau personal masih bisa ditingkatin gitu. Tapi ada yang pernah sih kayak misalnya kalian lagi ngerjain project nih misalnya. Terus ada sampah anjing kalian bikinnya, coba bikin lagi dong gitu. Sejahat itu maksud gua, bukan yang kayak coba tolong bisa diperbaiki dan bukan kayak gitu. Sampah anjing. Alhamdulillah gua belum ngalamin. Gue pernah sih. Lu pernah? Serius? Gimana? Sedikit cerita aja ini mah ya. Boleh. Karena emang menyakitkan gitu. Jadi gue pernah dikasih kayak satu project gitu buat bikin apa? Ya karakter development gitu kan. Kebetulan si klien ini orang Indo. Tahu kan orang Indo gimana sih gak menghargai kita gitu. Tapi kan. tumben banget gak menghargai kita. Gak menghargai kita, bro. Gak menghargai. Teman-teman semua tolong hargai seniman, karena seniman itu benar-benar butuh dihargai. Gokil. Sok lanjut. Ya itu kayak kan gue udah nih, dia kan minta gini, gue buat dong sespesifik mungkin ya. Dia bilang jelek, udah jelek titik. Jelek. Serius gue tanya, ada yang mau direvisi lagi nggak kira-kira Kak? Dia gini nggak ada dijawab sampai sekarang. Berarti nggak beres dong project? Enggak. Itu yang bikin gue sakit hati banget makanya. Gila. Tapi untung DP-nya udah masuk. Boleh. DP-nya masuk, lumayan lah ya. DP-nya masuk. Udah. Dapat duit minimal ya. Gak apa-apa lah. Iya. Berarti sketsa doang tuh ya. Udah jadi. Itu mentah-mentah gitu aja. Jelek titik anjir, sakit pasti itu. Sumpah, segitunya banget. Sakit itu. Lu ngasih sketsa terus jelek gitu. Bukan sketsa udah jadi. Produk jadi. Produk jadi nih. Iya. Jelek, udah jelek. Udah enggak bakal. Gila sih. Enggak diwaro gua asli. Gokil. Gua mah nyampe ini doang sih dibilangin ganti apa tuh kayak ya ganti atau ini ganti itu gitu. Revisi terus-menerus gua mah gitu. Sampai berkali-kali sampai kepala gua pusing, revisi aja. Anjir kapan kelarnya gitu. Gokil. Kalau gua mau bahas itu enggak akan dikata jelek titik gitu, enggak mungkin. Wow. Sakit sih itu sakit. Kayaknya gua sakit sih. Gua enggak tahu sih. Gua belum pernah ngerjain project gambar. Soalnya gua enggak bisa gambar. Lu harus coba sih. Harus coba apa aja? Yang dari Indo deh. Itu benar-benar challenge. Project gambar ya. Iya. Orang Indo tuh emang soalnya gua kalau dikatain jelek sering. Tapi ngeselin banget jir kayak udah jadi gitu. Muka gua yang jelek soalnya. Tapi ini ngomong-ngomong soal plagiarisme ya, lebih ngeselin mana sih sama yang pakai AI? Wah, aku tidak itu mah gila sekali sih. Saya mohon maaf. AI nih. Kita bahas AI, problematik semua seniman yang mana seakan masa depan kita direnggutnya enggak? Bener. Masa depan kita yang harusnya kaya raya direnggut sama AI. Sialan enggak tuh? Menurut lo capek banget gitu. Tapi gua sebagai gua nggak tahu sih kalau gua gara-gara nggak terlalu ke gambar kan. AI itu ngebantu gua banget tahu. AI itu ngebantu banget gua. Kayak bukan tahun sih, kayak Januari gitu. Sekarang bulan apa sih? Desember bener. Berarti Agustusan tuh Photoshop AI Generate Fill udah update ya. Iya sih. Itu bagus sih Photoshop-nya sih. Gua nyobain anjing seru cuy. Serius. Tapi menurut lu kalau misalkan semua editor Photoshop apa kerjanya nggak bakal diganti gitu ya? Kalau misalnya semudah itu gitu. Soalnya gini, kalau misalnya AI itu perlu ada yang ngoperasiinnya. Betul. Manusia. Yang itu orang gitu kecuali kalau misalnya AI ada terus dibikin jadi robot juga. Buat operasiannya itu barulah jadi otomatis kan jadinya. Iya betul. Tapi tetap masih oke lah kalau buat Photoshop. Tapi kalau gambar mah nggak tahu sih. Iya. Kalau setahu gua tentang gambar ya, industri gambar. Terutama yang gua dalamin gitu, karakter desain. Gua waktu awal-awal di Fiverr, waktu udah
pecah telur lah. Ibaratnya lu ngerti kan pecah telur. Iya. Sekali udah dapat langganan lu dapat terus gitu. Gue tuh pernah masa jayanya gue di Fiverr itu 1 hari 5 job. Oh, 1 hari 5 job tuh kayak mantep banget dah. Jaya. Di Fiverr. Ini di Fiverr tuh susah sih. Soalnya gue dapet kali pertama itu setelah 2 tahun di Fiverr. Jadi kayak itu anjir. Ya gue juga sama. Gue 1 tahun di Fiverr baru dapet pecah telurnya. Nah gue itu sebelum ada AI. 3 bulan kemudian, 5 bulan kemudian nggak usah. 5 bulan kemudian AI rame. AI rame, kerjaan gue tiba-tiba menurun drastis anjir. Sampai 1 bulan dapat cuma 1 doang. Dari 1 hari dapat 5, sekarang cuma 1 bulan dapat 1. What the fuck is wrong with human? Right now gitu ya. Zaman sekarang. Tapi gue respect gitu kayak kalian tuh anjing pede banget ya nyimpen di Fiverr gitu. Kapan mulai kalian pede kira-kira daftar di Fiverr gitu? Siapa dulu? Bebas lah lu dulu deh. Gua sebenarnya pedenya muncul tuh kayak anjing gua kayaknya udah bisa nih masang di Fiverr gua gitu. Udah ngerasa jago itu gitu. Gua sih kayak apa ya? Gua menanamkan prinsip iso harus bisa. Jadi kayak bisa nggak bisa harus bisa gitu. Iso harus bisa. Isonya 8.000. Itulah. Isoporai ya wong Jawa. Jadi harus gitu ya. Iya, jadi itu yang bikin gua pede masuk ke kalau problem dari gua mah simple aja. Gua butuh duit. Nomor 1 gua butuh duit, jadi gua paksain semaksimal mungkin gua bisa dapat duit di Fiverr. Itu aja. Lebih ke duit aja lah. Everyone is duit gitu ya. Yeah, everything needs money lebih tepatnya. Kalau misalnya butuh duit ya kerja ya. Iya, kerja. Kerja goblok. Ampun, Bang. Gitu. Ada lagi gak sih yang mau kita bahas? Kayaknya udah enggak sih? Boleh.